Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta kuliah di Formulat Institute yang berbahagia, malam hari ini kita pantas tetap memanjatkan syukur kepada Allah dalam setiap keadaan, dan kita juga berharap semoga Allah berikan kita kesabaran untuk bisa menjalani hidup di tengah pandemi ini tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, dan semoga kita ditambah sabarnya, akhirnya kita semoga mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas, kita akan bahas tentang an-niyah as-shadiqah, niat yang jujur. Ini salah satu sifat atau makom yang bisa dikatakan masuk kategori wajib. Yakni maknanya apa? Orang mukmin harus punya niat yang jujur. Ini luar biasa. An-niyah as-shadiqah ini menjadi modal semua hal belakangnya. Sebenarnya letaknya itu di awal. Sebagian ulama, bagian buku menempatkan an-niyah as-shadiqah itu letaknya di awal. Dari struktur proses perbaikan. Bisa diletakkan setelah taubat. Tapi bahkan bisa diletakkan sebelum taubat. Karena kalau orang mau berbuat baik, sebelum semuanya, bahkan sebelum taubat, ada pertanyaan kecil padanya. Benar nggak mau berubah? Nah, benar nggak mau berubah itu jawabannya niat nggak tuh? Nah, kalau niat, ya dia akan segera langsung taubat. Kemudian diisi dengan proses berikutnya. Ya ada syukur, ada ikhlas, dan seterusnya. Tapi kalau di situ aja nggak niat, ya udah. Nah, bahasa nggak niat ini telah menjadi bahasa yang dicerna dengan baik oleh masyarakat. Yang namanya nggak niat itu maknanya nggak sungguh-sungguh gitu. Contoh gini, Neng mau kerja nggak, Neng? Mau lama? Bener nih? Ya. Ini ada lowongan kerjaan nih. Di perusahaannya teman mama dulu. Ya udah, ntar aku ngelamar. Sampai seminggu. Neng udah bikin lamaran belum? Belum sih, Mak. Pingin kerja? Pingin. Ya kalau pingin ya segera. Ya. Nanya lagi minggu berikutnya. Neng udah ngelamar belum? Aku tanya sama temen nih. Ya udah deh, setelah mama deh. Ya nggak niat sih loh. Gitu. Nggak niat sih. Gitu. Paham ya? Jadi niat itu sudah menjadi bahasa yang ditangkap oleh masyarakat yang dimaknai sebagai keinginan yang sungguh-sungguh. Padahal sungguhnya niat itu di atas itu. Niat adalah kalau definisi ulama fikih, an-niyah adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sengaja berbuat sesuatu, menyengajakan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi dalam niat itu sudah ada perbuatan yang menyertai. Kalau belum ada perbuatan yang menyertai, itu baru namanya keinginan kuat. Keinginan kuat itu namanya azam. Nah, kalau baru keinginan, namanya irodah. Gitu. Kalau kita kembali ke teori perubahan perilaku atau akhlak ya,
Itu kan permulaan tahap pertama supaya jadi akhlak gitu. Itu namanya informasi. Setelah informasi, kalau informasi ini kokoh, berdasarkan teori yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, namanya ilmu. Nah, ilmu itu berarti sudah dapat dipertanggungjawabkan, sudah berdasar. Kalau ilmu ini dijiwai, masuk ke dalam, ke hati orang, namanya ma'rifah. Makanya ma'rifah itu bukan sekedar tahu, tapi tahu secara mendalam, menjiwai. Kalau kayak suami, itu ke istrinya itu bukan sekedar tahu, tapi sudah ma'rifah. Ada bertanya dulu di Saudi itu, suami-suami itu kan pada nyegat istrinya kan di pintu. Sementara mereka kan ketutupan semua kan. Ketutupan abaya yang pakai nikop ya. Ya istri sana kan gitu semua kan, pakai nikop semua. Suaminya itu kan berdiri itu. Suami itu tahu itu mana istri mana yang enggaknya itu. Padahal enggak ada wajahnya. Dia tahu persis siapa istrinya karena dari jalannya, dari tingginya. Loh, kamu kan nggak ngukur. Pokoknya tahu itu istriku. Dari apanya ketahuan. Jadi belum ada cerita orang Saudi keliru gandeng istri di pintu Babu Salam misalnya. Nggak ada. Itu istriku. Nggak ada. Itu sudah sangat menjiwai. Itu namanya ma'rifah. Nah, kalau penjiwaan ini terus diteruskan, maka melahirkan keinginan, namanya iroda, akan yang ada di ma'rifah tadi. Nah, ini yang akan saya bahas tuh, yang ada keinginan. Nah, kalau keinginan itu terus dikuatin, namanya azam. Azam itu terjemahannya keinginan kuat. Nah, kalau azam itu terus nggak dihentikan, namanya niyah. Nah, itu yang kita bahas sekarang tuh, niat. Jadi bukan, kenapa niat kok beda dengan azam? Karena niat sudah ada dimensi eksekusi. Kalau azam itu baru keinginan kuat. Kalau berikan contoh, ada adzan. Ini namanya ilmu tentang masuknya waktu. Sudah bukan informasi, ilmu. Karena adzan itu sesuatu yang sudah berdasar. Itu tidak informasi biasa. Orang tidak mungkin adzan kecuali tahu bahwa itu masuk waktu. Betul ya? Akhirnya, oh iya itu masuk waktu. Maka itu panggilan Allah. Waduh, harus datang. Itu sudah makrifah. Akhirnya, ya udah, aku wudhu deh. Itu baru keinginan. Akhirnya dia wudhu benar. Setelah wudhu, berjalan kaki. Itu namanya baru azam, sholat. Ya. Tadi wudhunya sih masuk kategori yang apa wudhunya ya bisa azam wudhu. Namanya baru azam sholat. Begitu takbir, nah itu namanya niat sholat. Nah. Karena orang yang ke masjid belum tentu sholat. Kenapa? Lah pas lagi mau ke masjid dipanggil sama istrinya. Pak di mana? Di masjid. Bentar. Bisa ke rumah bentar nggak? Anak lagi nangis nih. Nah gitu. Terus, ya kan ada. Aduh, ini. Dua repot, mau muntah yang satu. Lari mamanya. Nggak jadi sholat. Lain pas takbir dipanggil udah nggak bisa. Itu nah, makanya sholat itu sudah muqtarinan bi fi'lihi. Ada bersamaan dengan perbuatan itu. Nah, makanya kalau niat berjalan, maka otomatis itulah keluar namanya amal. Nah, setelah niat namanya amal. Makanya kalau kok tidak ada amal, emang nggak ada niat. Karena niat itu sudah ada perbuatan amalnya. Amal terus nih, akhirnya takbir, akhirnya baca Fatihah, amal perbuatan, tapi kan waktu niat itu sudah takbir itu sudah dimulai. Nah, itu niat sudah. Ya, otomatis sudah masuk ke area amal. Perbuatan sampai, nah kalau amal diteruskan,
dibiasakan namanya akhlak. Dia cuma punya akhlak. Kalau akhlak itu dikerjakan secara bersama-sama, namanya budaya. Gitu. Taklid namanya. Tapi kalau dikerjakan sendiri, ya itu sudah masih akhlak dan bisa jadi masuk budaya pribadinya. Sudah lebih dalam lagi. Oke. Nah, niat as-shadiqah ini penting dan wajib. Dasarnya hadis Rasulullah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat dan seseorang mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Oh, ini hadis ini luar biasa. Hadis ini meskipun hadis ahad tapi menjadi dasar bersemua perbuatan. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Jadi kalau ada orang nggak bisa nata hati sehingga nggak bisa niat, ya perbuatannya banyak yang nggak sah. Makanya jadi wajib. Contohnya bisa niat sholat, bisa niat puasa, itu niat shadiqah itu. Bisa niat ini, bisa niat ini. Nah kalau hatinya nggak mau niat, adalah malas sholat nggak niat. Ya akhirnya banyak perbuatan, akhirnya kamu puasa nggak? Ya puasa sih, tapi gimana? Ya tahu aku tadi nggak niat. Terus kalau batal, ya udah mana juga nggak niat. Nah, jadi akhirnya semuanya ngaco. Tetapi ada belakangnya lagi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi sesungguhnya orang itu mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Jadi niat itu menentukan sahnya perbuatan, tapi juga menentukan kualitas perbuatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Kalau niatnya 100%, insya Allah hasilnya 100%. Kalau niatnya 50%, ya hasilnya 50%. Makanya kalau ada sebuah pekerjaan, kok hasilnya 50%, maka kita harus cecer niat. Jangan-jangan niatnya emang 50%. Contoh, aku ini ingin punya suami yang soleh. Niat, Neng, niat. Kok nggak dapat suami soleh? Kita tanya, jangan-jangan dulu kamu nggak niat punya suami soleh. Kamu niat punya suami kaya, syukur-syukur soleh. Pasti gitu. Kalau niat, insya Allah ketemunya soleh. Karena dilamar siapapun, kalau nggak soleh, kamu nggak mau. Jangan-jangan niatnya itu nyari yang kaya, syukur-syukur soleh. Seorang laki-laki sama. Bang, pengen wanita solehah. Bener, Ustaz. Ya udah, nih calon. Ya kok gitu sih, Ustaz? Apakah selera apa? Lah katanya mau cari yang solehah. Ini ada. Wah ini Ustaz cocok, tapi ini nggak solehah. Lah kok tahu? Wah, sama orang tuanya aja nggak taat. Sholat aja nggak ngena. Baru juga. Tapi nggak apa-apa Ustaz, nanti aku didik. Nah, berarti kamu niatnya ingin cari yang cantik, syukur-syukur, solihah. Bukannya itu nggak niat. Kalau niat, ya pasti jangan paham ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Termasuk salah satu dasar dari an-niyah shadiqah ini adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu apa aja? Penjelasan dari kata jujur ini ada 4. Pertama, jujur dalam niat. Nah, ini yang kita bahas. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Ketiga, jujur dalam perbuatan. Keempat, jujur dalam janji. Jujur dalam niat itu apa? Nanti akan kita bahas. Ini sebuah keinginan kuat yang tidak lagi ada keraguan di dalamnya.
Jujur dalam perkataan, mengatakan apa sesuai dengan fakta. Jujur dalam perbuatan, yakni mengerjakan sesuatu sesuai dengan standar. Itu jujur dalam perbuatan namanya. Atau biasa disebut dengan benar dalam berbuat. Jujur dalam janji, yakni menepati janji. Oke ya, niat shadiqah itu dasarnya, dan hukumnya itu wajib. Jadi orang harus punya niat yang jujur. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan? Bentar Ustadz, saya cek di chatroom. Sepertinya belum ada. Bagi jamaah yang ingin bertanya, oh ini baru ada yang masuk Ustadz. Saya bacakan dari Ibu Wati pertanyaannya. Seringkali dalam keseharian kita melakukan sesuatu kebaikan yang spontan. Niatnya tidak langsung untuk Allah. Misalnya saya belanja di warung itu karena menolong warung kecil. Apakah niat di sini karena tidak langsung ke Allah, akhirnya akan tetap sampai kepada Allah, Ustadz? Oh iya. Ya, niatnya belanja dulu menolong warung itu bukan karena spontan lah, maksudnya refleks ya, mungkin karena sudah menjadi kebiasaan berbuat baik. Bagaimana menurut Ustadz penjelasannya? Jazakallah. Ya, ini memang dalam penjelasan ini memang ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan niat yang banyak diusung oleh orang fikih. Yang kedua adalah pendekatan orang ilmu tazkiyatun nafas yang lebih melihat substansi, bukan proses. Kalau orang fikih nggak proses, maknanya semua perbuatan itu ya baru sah kalau ada niatnya. Nah, akhirnya dibagi. Kalau perbuatan ibadah harus ada niat. Kalau muamalah nggak perlu pada niat. Oke, ini bicara sah tidak sah. Tapi bisa diterima nggak diterima harus ikhlas. Ini memang pendekatan fikih, terutama fikih Syafi'iyah. Kalau nggak hadir niat ikhlas gimana? Wah, ya itu nggak tahu itu. Tapi ulama-ulama tazkiyatun nafas lebih ke substansi. Ada pertanyaan, dan ini agak dekat dengan pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Apakah ada orang berbuat itu tanpa niat? Kan nggak mungkin, pasti ada niat. Nah, sekarang kita tanya, niat nolong orang itu baik apa enggak? Baik. Itu perintah Allah apa enggak? Perintah Allah. Ya sudah, berarti itu masuk kategori ikhlas. Gitu. Jika dia kerenteknya itu melakukan perbuatan baik, dan itu adalah sebuah bentuk-bentuk perintah Allah, ya dianggap telah menjalankan perintah Allah. Dasarnya dari mana? Dasarnya hadis Rasulullah terkenal. Seorang wanita yang lihat anjing kehausan, langsung refleks, ngambil air ke bawah, kasih, selesai. Allah ridhoi. Demikian misalnya, ya ada orang melihat daun ngalangi orang lewat, langsung motong. Sebuah riwayat nyebut Allah ridhoi masuk surga. Nah, itu contoh-contoh yang kemudian di dalam pandangan sebagian ulama tazkiyatun nafas itu baik sekali. Jika ada orang berbuat dan perbuatan itu tidak masuk kategori maksiat, berarti itu namanya taat. Ya sudah, pahala insya Allah. Paham ya kira-kira. Nah, kelihatannya pandangannya ulama-ulama ini yang tazkiyatun nafas itu lebih substantif ya. Memang kalau bicara fikih itu proses prosedur itu kan memang standar. Gitu. Ya, kalau ada orang kasih tiba-tiba nolong aja kan, ya udah. Karena Allah, ya itu di situ pasti di hati pasti ada. Nah, itu yang kemudian apakah niat itu harus dinyatakan kayak orang ngomong? Ya enggak, niat itu sesuatu yang ada di hati. Waktu dia menjatuhkan pertolongan itu kan pasti ada, oh kasihan nih, titik. Waduh ada orang nih. Selama tidak riak, berarti itu ikhlas. Kan gitu pahamnya. Gitu aja gamanya, kan hanya ada dua. Waktu itu pasti itu akan ada. Kasihan nih, ya udah.
Berarti titik, yaitu berarti sama dengan motif yang dianggap sebagai motif ketaatan, gitu. Kayak kenapa nyari nafkah? Ya perintah Allah aja. Nah, itu masuk kategori ikhlas kan. Tapi kalau motifnya masuk ya gimana? Pas ngasih gasan orang nih, oh ya lumayan nih, nambah-nambah suara. Nah itu berarti sudah tidak gitu. Selama tidak riak ya insya Allah masuk ikhlas. Allah alam bisa. Semoga Allah terima ya amal-amal baik kita. Fadal. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair untuk jawabannya. Semoga Ibu yang bertanya tadi puas dengan jawaban Ustadz. Saya cek di layar 1, 2, 3 belum ada yang raise hand Ustadz. Saya cek kembali khawatir ada yang terlewat. Ya, baru satu pertanyaan tadi yang masuk Ustadz. Okay. Bisa dilanjutkan materi. Secara hukum tadi berarti wajib ya. Secara hukum wajib tentu kaitannya di konteks ini kita tidak masuk kategori bahasan fikih ya di tazkiyatun nafas. Artinya apa? Niat as-shadiqah, bahwa niat yang jujur maknanya niatnya itu sungguh-sungguh. Kalau ikhlas sudah dibahas di ikhlas. Ini berarti kita di luar bahasan ikhlas. Ya, meskipun ikhlas itu ya tempatnya di niat. Ya, niatnya ikhlas, tapi niat shadiqah itu maknanya adalah bahwa seorang yang sungguh-sungguh meniatkan sebuah perbuatan. Jadi orang seperti ini, kalau mau berbuat, itu emang benar. Itu yang dimaksud dengan niat shadiqah. Yakni, huwa shadiqun fi niyatihi wa azmihi. Ia benar waktu niat dan waktu azam. Contohnya gini. Paling gampang. Saya sholat. Benar, mau sholat. Saya sudah waktunya nikah. Ini nikah. Emang benar. Nah, saya mau rizkinya halal. Emang benar. Sama sekali nggak mau nyentuh rizki haram. Saya mau hidupku ini barokah. Makanya aku nggak mau tersangkut paut dengan perkara haram. Memang betul. Nah, itu yang namanya an-niyah shadiqah. Dalam bahasa umum namanya motivasinya super kuat. Nah, hal ini juga sekaligus menjadi dalil dan contoh konkret. Gimana Nabi mengajarkan kita sifat ini? Ya, jadi motivasinya itu super kuat. Atau niatnya itu emang jujur. Perkenal ya hadis Rasulullah. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amr hatta yuridullahu dina amra aw amutu duna. Yang artinya seandainya mereka orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali saya tidak akan tinggalkan urusan ini sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Rasul ketika menyatakan itu membuktikan nggak pernyataan? Membuktikan. Apakah Rasul tinggal gelanggang? Aduh, berat nih dakwah, ada pusing, nggak usah ada aja deh. Rasul terus sampai Allah menangkan. Saya suka mengatakan orang mukmin itu kalau sudah niat, dengan bahasa lain, kalau sudah ngambil keputusan, akan dijalankan apapun resikonya. Dengan bahasa lain lagi, kalau mukmin itu cita-cita, akan dikejar sampai ujung hayat. Dia tidak akan berhenti mengejar cita-citanya. Kalau sifatnya mukmin kayak gini, berhasil nggak kira-kira? Lain kalau sifatnya ngak, setengah hati apa-apa setengah hati.
Neng mau sekolah Neng? Ya. Kok belum jalan? Ya mama lagi juga hujan. Paling juga banyak temen nggak ada yang datang. Mau kuliah Neng? Ya ma. Kok nggak daftar? Ya baru juga lulus kemarin. Capek lah mama. Nah kan akhirnya terlambat deh. Ya kan masih bisa tahun depan. Kalau kayak gini kira-kira bisa nggak mencapai hasil? Mukmin itu kalau sudah menyatakan cita-cita, itu kan niat termasuk ya. Keputusan niat termasuk. Maka dia akan mengejarnya sampai kapan. Itu dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang terkenal pada waktu perang Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ngambil keputusan perangnya ke Uhud. Ternyata anak muda melihat keputusan ini Rasul sebenarnya agak suka nggak nyaman karena Rasul sebenarnya ingin perang di kota Madinah. Nah, tapi karena anak-anak muda ini banyak dan akhirnya musyawarah, banyak yang ke arah perang Uhud. Nah, Rasul kalau nggak suka kan tampak di wajahnya. Ya anak muda, ya Rasulullah tampak sekali kau kecewa atau tidak nyaman dengan keputusan ini. Kata Rasul, kalau demikian nggak apa-apa, kami akan turun dari usulan kami. Ini anak muda ikut keputusan engkau ya Rasulullah. Tapi kata Rasul terkenal, la yang bagi nabiyyin idza labisa lu'matahu ayyakhla'u hatta yudhillahu amrah au yamutuduna. Tidak pantas seorang nabi kalau sudah pakai baju perangnya kemudian melepas kembali sampai Allah putuskan perkaranya atau dia mati karenanya. Udah putus jalan. Nggak ada babi bunga nggak ada. Nah, kita ini telah terlena bubukkan oleh sifat yang ngak-ngek, setengah hati, apa-apa setengah, apa-apa itu enggak 100, setengah, apa-apa itu setengah. Islam setengah, kerja setengah, semua setengah, setengah. Ya, katanya ini orang Indonesia itu punya budaya pertengahan, moderat. Ya. Moderat itu kan setengah. Nah, setengah itu punya adik, namanya setengah-setengah. Repot tuh. Kalau pertengahan itu bagus. Tapi kalau adiknya setengah, repot. Dan ini budaya sudah. Setengah. Apa-apa itu nggak full gitu. Setengah. Itu salah satu hikmah. Kenapa? Rasul itu eman sekali orang Quraisy. Salah satu hikmah ya. Kenapa sih Rasul itu eman sekali? Kan sudah ditawari oleh Rasulullah, oleh Allah, ditumpahkan aja di gunung Quraisy itu. Nyebelin aja. Karena ternyata Quraisy itu punya sifat yang nanti menjadi bekal tersebarnya agama. Apa itu? Orang Quraisy itu punya sifat full. Sempurna. Kalau ngapa-ngapain itu 100%. Nggak ada setengah. Makanya nggak ada orang munafik di Mekah. Nggak ada. Munafik adanya di Madinah. Nah, jadi orang Madinah itu pertanian. Nah, ada Abdul bin Salul itu. Waduh, ngelihat kok kalah dia. Hanya masuk Islam. Sifat itu nggak ada di Mekah. Maka itu mukanya sama dalamnya. Jantan dia. Nggak iman sama Rasul, Rasul dikejar mau dibunuh. Umar, Khalid bin Walid, Ikrimah, panglima-panglima perang. Begitu iman sama Rasul, yang lain musuhnya dikejar sama mereka. Makanya begitu Rasul wafat, langsung mereka yang menyebarkan. Mereka nggak setengah hati. Dan itu juga wanitanya juga punya sifat kayak gitu. Itu salah satu hikmah kenapa Quraisy itu dieman. Karena potongan orang seperti itu bisa diandalkan. Potongan orang Quraisy bisa diandalkan. Karena kalau bilang iya, iya. Enggak, emang. Enggak ya enggak. Iya, iya. Jangan iya ya enggak.
Nah, coba lihatin budaya di sekitar kita ini mana yang paling banyak. Nah, karena an-niyah as-shadiqah tidak diajarkan. Dan nanti kalau dari kecil punya sifat kayak gitu, Masya Allah. Bah, saya mau ngafal Quran. Bener nih? Bener. Oke. Selesai kapan? 2 tahun. Bener. Bisa dipegang ngomongannya. Kalau kayak gini, nah nggak kayak gitu. Jadi namanya nanti menjadi orang yang bisa diandalkan. Itu sifat memang. Makanya kan kita belajar sifat, yaitu an-niyah as-shadiqah. Bisa dipahami ya. Rasul mengajarkan sifat semulia itu. Dan sahabat mengikuti jejak Rasulnya. Gimana nggak hebat emang. Lah umatnya sudah 15 abad ini ngak-ngek. Nah, jadi insya Allah. Semoga setelah belajar ini, ngapa-ngapain kita insya Allah. Sungguh-sungguh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Oke, ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, baik Ustadz, terima kasih untuk uraiannya. Saya cek di 3 layar belum ada yang raise hand. Dipersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya untuk bertanya langsung dibuka mic-nya, dipersilahkan. Dan saya cek lagi di chat room juga belum ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Saya coba cek layar ketiga, layar kedua. Mungkin Pak Adi bisa bantu melihat, barangkali saya terlewat melihat ada yang raise hand. Oh, ini ada 3. Ada 3, alhamdulillah. Tadi belum ada Ustadz, ini bersamaan. Karena di layar saya urutan pertama adalah Ibu Istin Trisna, saya persilahkan kepada Ibu Istin Trisna untuk bertanya lebih dahulu. Bagi yang resen ada banyak sekali nih, ada 3 ya. 3. Okay. Silakan kepada Ibu Istin Trisna untuk buka mic dan bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya langsung aja. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan suara saya putus-putus ya? Tidak Bu, baik-baik saja. Baik, suaranya lanjut. Jelas nggak suara saya? Jelas. Oh, oke. Ya. Misalkan ada orang yang bersedekah atau wakaf, terus dia menceritakan itu kepada orang lain dengan maksud supaya menjadi inspirasi buat orang lain. Itu gimana tuh ya Ustaz? Sama satu lagi, kan ketika kita bersedekah jangan sampai tangan kiri kita mengetahui yang gitu. Tapi nggak apa-apa diketahui oleh orang. Nah itu balik lagi supaya mungkin bisa jadi inspirasi buat orang lain supaya dia bersedekah atau wakaf untuk orang tuanya mungkin atau gimana. Itu yang saya jadi bingung nih. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan sedekah itu bagaimana gitu, satu sisi khawatir jadi riya, itu supaya kamu menjadi inspirasi buat orang lain gitu, supaya orang lain juga ikut bersedekah dengan nilai yang besar atau yang lain sebagainya seperti itu. Gimana tuh Ustadz? Terima kasih. Salam. Ya, pertama kalau perkara ikhlas itu sesuatu yang sangat unik dan mendalam. Mau diceritakan atau nggak diceritakan itu bab yang lain. Kalau diceritakan hatinya masih ikhlas, ya bisa jadi. Tidak ceritakan, nggak ikhlas juga bisa jadi. Gitu ya. Jadi selama dia menceritakan memang maksudnya bukan untuk pamrih, untuk apa, ya nggak ngaruh. Ya. Jadi ikhlas itu, ya kalau memang di hatinya isinya kepada Allah, ya mau diceritakan, nggak diceritakan, ya tetap aja ikhlas itu. Tapi kalau memang hatinya bukan karena Allah, diceritakan ya semakin tidak ikhlas. Emang dari awal memang
bukan untuk Allah kok gitu. Paham ya? Jadi ikhlas itu urusan ia dengan Allah. Apakah memang dulu sedekahnya wakafnya karena Allah, untuk Allah atau untuk apa? Nah, nomor 2, bahwa menceritakan itu memang bisa mengganggu niat dan juga bisa tidak mengganggu, bahkan bisa menjadi baik. Kalau menceritakannya tidak dalam rangka membesarkan dirinya, awas ya, kalau menceritakannya tidak dalam rangka membesarkan dirinya, tapi justru membesarkan nama Allah, dan atau dalam rangka mengajak kebaikan yang tadi disebutkan supaya orang pada niru, sementara hatinya tetap tidak bergerak hanya untuk Allah, maka itu tidak berpengaruh, bahkan itu baik. Paham ya? Bahkan itu baik. Tapi waktu menceritakan, kalau untuk membesarkan dirinya, itu namanya ujub. Kemudian, atau malah bergeser niatnya, namanya riya. Tapi kalau yang pertama tadi, membesarkan nama Allah, hatinya tidak bergeser, dan atau untuk menjadi contoh, itu namanya tahadus bin ni'mah, dan untuk menjadi contoh namanya dakwah. Ada 2 kebaikan bahkan. Nah, di konteks ini nomor 3 pesan saya, kalau memang mau menceritakan harus dijaga supaya ketemu baiknya. Jangan sampai jatuh buruknya. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga hati, mendingan jangan diceritakan. Lebih bagus sudah dapat kebaikan ikhlas dan sedekah daripada demi kebaikan yang mau diraih, tapi malah gagal yang pokok. Dengan niat supaya dicontoh, malah ternyata ketemunya riya. Kan nggak, untuk supaya dapat kebaikan itu tidak harus ngomongin amalnya. Kan bisa aja, Ibu itu tadi kemarin ada temen tuh buka pondok, apa namanya, saya tadi ada orang apa namanya melihat wakaf tuh, ibu-ibu pada mau nggak gitu. Terus tanya, Ibu gimana? Ya itu insya Allah lah, kita bareng-bareng gitu. Itu kan enak tuh omongannya, daripada gini, Bu, aku kemarin tuh wakaf tuh di masjid, sudah aku wakaf sekitar 1 hektar. Sok ibu-ibu nambahin. Nah, kalau ngomong kayak gitu itu harus dijaga tuh hatinya tuh. Kalau dia bisa menjaga hati, bagus banget. Nah, itu membesarkan nama Allah. Jangan membesarkan nama dirinya. Paham ya, insya Allah ya. Jadi bisa menjadi oke atau bisa menjadi tidak oke, tergantung situasi hatinya dan tergantung nanti motifnya. Meskipun ngomong ingin supaya jadi contoh, tapi kalau hatinya itu bergerak ingin dipuji, ya itu namanya riya. Jadi yang paling tahu ya hanya Allah SWT, yang ada di hati kita itu apa. Allah alam bisa. Padahal yang Jadi ini ya, jadi urusannya benar-benar hati kita sama Allah aja, Ustaz ya. betul ya, Bu. Oke, terima kasih, Ustaz. Ikhlas itu Masya Allah dengan Allah. Ya orangnya ngomong 1000 kali kan juga nggak ada. Nah, Fadal. Iya, baik Ustadz. Ini di layar saya yang berikutnya adalah Ibu Nunung Sumiati. Kepada Ibu Nunung, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Musinin. Oke, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Bila berkenan dibuka kameranya, bila berkenan. Table berhalangan tidak gitu. apa-apa. Oke, bismillah. Antar dulu saya. Sorry. Aku gimana cara bukanya ya? Aku bingung. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa. Kalau memang berhalangan tidak apa-apa. Lanjut. Oke. Ini Ustadz, kenapa ya? Tadi bagaimana cara menguatkan azam kita dalam melakukan suatu amal perbuatan? Aku beli yang biasa. Betul, Bu. Bagaimana cara menguatkan azam dalam melakukan amal, Ustadz? Oke.
Jadi banyak cara sebenarnya menguatkan itu. Alhamdulillah bisa. Yang pertama, koordinaten ya. Sebentar. Jadi yang pertama misalnya dengan cara menyatakan atau membuat komitmen sendiri dicatat. Dua, melihat atau memperhatikan dampak baik dari amal yang mau diniatkan. Itu menguatkan. Ketiga, juga melihat, memperhatikan dampak buruk jika tidak dikerjakan. Tapi itu semua itu bisa loss. Yang cukup kuat sekali ininya, niatnya. Kita bisa ngikutin budayanya gitu. Misalnya contoh kita punya guru, itu kalau ngapa-ngapain nggak pernah setengah hati. Wah udah kita jadi ngikut. Tapi sering ketemu orang yang setengah hati, ikut setengah hati. Itu cepat. Tapi 3 di atas membantu personal untuk bisa dicatat, itu bagian dari. Nah, kemudian tadi fadilah, kalau untuk konteks ibadah ya, fadilah sedekah, fadilah apa, dasar. Sehingga niatnya kuat. Insya Allah. Fadal. Insyaallah. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nunung. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz cukup jelas. Ini ada satu lagi yang resen Ustadz dan satu pertanyaan di chatroom. Saya persilahkan dulu untuk yang resen, Mbak Nurul Uyun. Dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Mohon maaf Ibu, belum bisa buka ya. Oh, tidak apa, lanjut Bu, silakan. Ya. Baik, pertanyaannya Ustadz begini, tadi itu tergelitik saya ya, kok ini saya tadi Ustadz menjelaskan apa namanya, kuatnya tekad ya Ustadz ya, kuatnya tekad gitu. Kita tadi menceritakan, mengilustrasikan bagaimana apa namanya orang-orang Mekah ya, orang-orang Quraisy itu sebegitu. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, kapan sebuah ambisi atau dalam tanda kutip gitu ya, ambisi itu harus dihentikan, apa tuh kriterianya gitu? Okay. Untuk supaya apa namanya, kita kan kadang-kadang suka terjebak pada nggak boleh berhenti gitu kalau sudah nggak boleh, kalau sudah maju gitu ya. Nah, kapan sebetulnya gitu apa namanya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya Ustadz ya, ini suaranya ya, ketangkap insyaallah. Iya begitu Ustadz. Iya Bu. Oke. Jadi gini, kalau yang pertama, kalau di tengah jalan nyata-nyata bahwa niat tadi atau tekad tadi yang sudah dikerjakan tadi itu nyata-nyata batil atau haram. Misalnya, aku niat nikahi istri orang, ya nggak boleh. Gitu. Udah ini kan aku suruh dia cerai, nggak boleh, haram hukumnya. Niat ingin mengambil alih perusahaan itu, apapun caranya, ya nggak boleh. Kecuali emang itu halal, misalnya gitu. Nyata-nyata haram ya, nyata-nyata batil, itu nggak boleh. Itu berarti sudah masuk ke jebakan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika proses menuju tekad, ini agak unik memang, ini agak sedikit jelimet, tapi nggak apa-apa, semoga ketangkep ya. Jika niatmu, cita-citamu itu ternyata tidak kunjung berhasil, lebih karena memang secara
syakilah kamu nggak di situ. Ini agak sedikit saya tambahin penjelasan ya. Jadi manusia itu oleh Allah SWT itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kata Rasulullah itu. An-nas muyassarun lima khuliqala. Manusia dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kullun ya'malu ala syakilati. Semua orang akan beramal pada syakilahnya. Jadi kalau memang kamu dicipta oleh Allah ulama, mudah itu jadi. Belajar agama, belajar ini jadi orang soleh, gampang aja gitu. Kalau kamu dicipta jadi pedagang, gampang aja itu. Dapat modal temen gitu. Tapi kalau cetakannya misalnya apa, yang dikerjain apa? Kan suka nggak nyambung tuh. Nah kalau kita merasa kayaknya benar-benar ini buntu, itu nanti perlu istikharah. Nah ternyata kok memang buntu, ya udah dihentikan. Berarti niatnya atau cita-citanya sebenarnya bukan pada syakilahnya. Itu boleh dihentikan. Nah, ini memang nanti agak rumit. Biasanya kalau saya di training itu, kapan menghentikan kalau kayak gini, setengah hati. Karena masalah buntu ini ada dua bentuk buntu itu. Buntu yang merupakan batas akhir, memang di sananya itu jurang, atau buntu yang merupakan ujian dari Allah karena di sananya itu jalan lapang. Karena ada ayat innamal usri yusra. Karena ada yusra yang ditaruh oleh Allah setelah usri. Tapi ada jalan buntu karena sebagai tanda bahwa kamu nggak boleh di situ. Kamu nggak cocok di situ, gitu. Kayak orang mau nikah. Pokoknya udah niat nikah sama dia, udah cocok, tapi ada aja gagal, buntut tuh gitu. Mau ngelamar, bapaknya nggak boleh. Bapaknya boleh, ibunya nggak boleh. Bapak ibunya boleh, anaknya malah melingkar lagi sekarang. Udah nunggu 5 tahun padahal ini sudah umurnya udah 35. Tapi maunya sama dia. Nah, istikharah lagi, jangan-jangan buntu. Ditutup sudah. Nah, itu ini di sini titiknya kritis sekali. Apakah jalan buntu yang belakangnya jurang atau jalan buntu yang belakangnya tanah lapang? Itu harus dilihat. Karena ada dua bentuk jalan buntu itu. Nah, ada yang yusra, ada usri yang belakangnya yusra, dan ada usri yang belakangnya memang jalan buntu karena memang engkau tidak di situ. Nah, itu boleh menghentikan. Kalau memang nyatanya itu memang bumpet-pet. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh menghentikan kalau ada pilihan yang lebih baik. Kalau ada pilihan yang nyata-nyata lebih baik. Gitu. Nah, itu contoh, misalnya ada, kalau contoh di fikihnya sih, contoh di fikihnya ya kan, orang niat sholat qobliyah. Ya, pas kemudian ada jamaah, kan suruh berhenti, pindah ke sholat jamaah. Nggak diselesaiin. Gitu, nggak tuntas tuh. Karena ada yang nyata-nyata lebih baik. Tapi itu secara fikih nggak begitu. Itu cara ngelihat dari sudut niat, itu memang kayak gitu. Sama nih, ada orang misalnya sudah ngelamar perusahaan X. Kan statusnya harus sampai akhir. Tapi nyata-nyata lebih baik. Ya udah pindah. Boleh? Nggak apa-apa. Meskipun nanti harus dilihat. Apakah nanti menjadi cak-cek, atau itu memang sesuatu yang dipertimbangkan secara matang. Tapi salah satu hal yang boleh itu ketika ada yang nyata-nyata lebih baik. Nyata-nyata lebih baik. Meskipun ini nanti perlu debatable yang di poin ketiga ini. Karena Rasul akhirnya menjalankan perang Uhud. Gitu. Perang Uhud nyata. Padahal kenapa? Karena Rasul sudah memutuskan depan publik. Jadi Rasul nggak menggantinya. Itu di poin ketiga ini masih debatable. Tapi artinya salah satu pilihan kita berhenti itu karena nyata-nyata yang lebih baik dan kita tidak terjebak kepada cak-cek tadi. Tapi kalau 2-3 kali sering kayak gitu, ya nggak boleh. Itu bahaya nanti. Allah alam. Karena si poin ketiga ini jangan sampai disalahpahami, nikah, wah kan nggak biasa, ganti lebih baik, nggak boleh. Gitu, ini bahaya. Misalnya nikah, ketemu, waduh, ketemunya ngaco kayak begini, terus ketemu lebih baik lagi, terus cerai,
terus ganti lebih baik lagi, terus nanti cari lagi, nggak boleh kayak gitu kan. Jalankan sampai akhirnya. Allah alam bisawab. Padahal. Iya. Jadi kalau sudah mentok itu istikharah ya kuncinya ya Ustaz ya. Betul. Kalau mentok itu istikharah, apakah mentok itu Iya, mentok iya. tok 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 tok, apa mentok yang nanti masih ada jalan lapangnya. Ya jazakallah Ustaz. Oh iya. Baik Mbak Nurul, ini Mbak Nurul yang di Bintaro mungkin ya? Saya di Depok, Bu. Oh iya, Allah Masya Allah, ahlan wassalam. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan, satu di chatroom, satu di yang raise hand. Tapi yang di chatroom lebih dulu saya bacakan, setelah itu baru raise hand Ibu Yuli ya. Di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Wati, Ustadz ada banyak keinginan, ingin hafal Quran, ingin murojaah dan lain-lain. Tapi semua hanya sebatas keinginan. Malah yang ada seringkali menyalahkan keadaan atau kondisi. Apakah ini termasuk niat yang kurang kuat atau niatnya belum benar? Bagaimana menguatkannya? Apakah seperti kaum Quraisy gitu jatuhnya nanti yang menyalahkan, lebih banyak bertanya daripada melakukan? Mungkin seperti itu kali ya Ustaz ya? Iya, kalau begitu ceritanya, tapi ya tentu dari kisah kecil tadi terlalu cepat untuk ambil kesimpulan ya. Anggap aja itu ceritanya nyata dan yang lain itu satiris paribus. Itu memang salah satu indikasi niatnya belum kuat atau niatnya tidak jujur. Bahkan cenderung agak bermasalah tadi karena menyalahkan keadaan. Jadi nanti dalam kajian niat ini kita akan terus. Kalau di depanmu masih memiliki alasan untuk menyalahkan sesuatu yang lain dalam mencapai cita-citamu, yakinlah kau tidak akan mencapai cita-citamu karena ada hal yang selalu kau bisa persalahkan. Itu bahaya. Gitu. Kalau dalam tradisi, kalau konteks ideologi itu sifatnya orang munafik. Kalau ideologi, tapi ya itu bukan orang munafik, bukan ya. Nah, jadi memang niat yang setengah-setengah ini sebenarnya banyak nanti sifat-sifat yang muncul itu dari orang munafik gitu. Gitu. Makanya semoga kita selamat dari sifat ini. Kan orang munafik itu kan awalnya kan imannya setengah, bukan setengah ya. Dia tidak beriman tapi pura-pura iman. Akhirnya pura-pura itu menjadi budaya hidup. Gitu. Nah, jadi kalau dilihatannya apakah ini menunjukkan niat yang kurang kuat? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi apa yang disebut di luar konteks niat yang jujur ini adalah terjebak kepada keinginan yang tidak fokus. Itu membuat juga kerumitan di eksekusi. Tadi kan ingin hafal Quran, ingin apa tadi. Nah itu perlu difokusi. Dalam teori tujuan tidak boleh lebih dari 3. Kalau orang punya teori 3, insya Allah kecapai. Punya tujuan 3, insya Allah kecapai. 2, kecapai. 1, kecapai. Itu dengan syarat benar ya mengerjakan. Tapi kalau punya 4, hanya 1 yang kecapai. Nyari apa? Kalau 4, hanya sedang kecapai. Meja. Fadal. Iya. Nah, cara ininya, cara belum ya Ustaz ya. Ini anunya ya. Iya ya. Halo. Terdengar Ustaz. Nah, cara ininya, cara menguatkannya itu pertama tadi pilih mana yang paling minati atau mana yang paling urgent. Itu 1 aja dulu. Jangan yang lain skip. Kemudian coba dieksekusi segera. Dan sabar sampai tuntas. Nah itu dulu triknya. Kalau ini sudah bisa jalan, nanti yang lain-lain sudah diikuti. Tapi kalau 1 aja nggak pecah, nanti malah nggak pecah semua. Allah alam.
Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Semoga Ibu Wati puas dengan jawaban Ustadz. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yuli yang sudah raise hand. Persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ya, apakah azam itu berkaitan dengan sifat bawaan? Jadi bagaimana ya? Maksud saya kalau itu jadi sifat bawaan, itu bagaimana cara menguatkan? Kalau tadi saya lihat dari cara Ustadz beritahu cara menguatkan azam itu kebanyakan tampaknya dari diri ya Ustadz ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah azam itu bisa dimotivasi dari luar? Terima kasih Ustadz. Iya, tentu semua sifat teorinya itu kan memang pemberian Allah SWT ya, teori ideologinya. Ya, ada orang yang Allah kasih azam yang kuat. Itu bagian kayak ada orang dikasih syukur. Kan kita ada punya anak, Masya Allah, syukur banget gitu. Bener ya? Ada anak yang nggak pernah syukur. Itu berarti ujian masing-masing. Gitu. Kayak yang satu dikasih cerdas, yang satu dia kurang. Kayak gitu. Nah, itu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Termasuk ada orang yang dikasih azam yang kuat. Ini orang kalau niat tidak akan pernah berhenti. Akan dikejar sampai kapanpun. Tapi ada orang, ya orang nyantai lantai gitu. Ya pokoknya woles banget gitu loh. Nah itu memang bisa dikatakan ada yang bawaan. Tapi sebagaimana nomor 2, sebagaimana teori karakter, semua insya Allah bisa diusahakan. Nah, bagi yang memang sudah punya bawaan azamnya kuat, ya tinggal di-maintain. Jangan sampai nanti ikut-ikut setengah hati ngapa-ngapain. Nah, bagi yang kebiasaan dari kecil setengah hati, nah maka perlu di-maintain. Nah, kalau kedapatan kita yang punya anak setengah hati, ya orang tuanya wajib mendidiknya sampai punya niat yang kuat. Diikutkan dengan proses pembinaan karakter, didekatkan sama yang punya motivasi-motivasi kuat. Nah, salah satu teknik menguatkan motivasi itu adalah sering membaca buku perjuangan. Kata ahli parenting, kalau buku-buku perjuangan kayak Sirah atau siapapun, perjuangan itu menguatkan azam. Karena di situ cerita-cerita kuat sekali. Nggak ada orang yang setengah hati di situ. Nah, wallah a'lam. Ya, baik. Ibu Yuli, semoga sudah puas jawaban dari Ustadz. Saya kira Bu Yuli sudah cukup puas ya, insya Allah. Baik Ustadz, ini ada belum ada pertanyaan lagi. Saya sudah cek di layar 1, 2, dan 3. Mungkin Ustadz bisa melanjutkan materi berikutnya. Waktu kita tinggal 20 menit lagi Ustadz. Nah tadi kan kita udah bahas tentang dalilnya, terus penjelasannya, dan nomor 3 ini kita bahas untuk menguatkan betapa pentingnya sifat ini. Karena yang pertama, sifat ini akan menyebabkan kesempurnaan Islam seseorang. Nah, ini termasuk juga pertanyaan yang kita ingin sampaikan ke diri kita semua. Kita ini kan sudah berislam sekian lama. Ya. Pertanyaannya, sungguhkah kita ini mau berislam? Kalau bahasa lain, kita niat nggak sih masuk Islam ini? Gitu. Kalau niat, kok gitu?
Kalau nggak niat, fatanya muslim. Nah, paham ya? Nah, ini salah satu pertanyaan yang salah satu sifat yang menggugah poin penting. Saya ingin masuk ke poin ini. Kita ini niat nggak sih sebenarnya Islam ini? Gitu. Tadi ya, pertanyaan tadi. Niat nggak sih kamu ini rumah tangga? Ya niat lama. Lah kok gitu? Sama sekarang. Niat nggak sih ini kita ini masuk berislam? Ya niat lah. Lah kok gitu? Nah, kalau niat nggak gitu. Kalimat ini ibu-ibu kita bisa tanya ke semua orang sebagai bentuk dakwah. Waalaikumsalam. Niat nggak sih Pak Lo? Niat lah kok gitu? Gitu. Paham ya? Ketemu teman lama di ITB, di IPB, di UI, di UGM, di mana yang alumni-alumni kan udah sama-sama tua. Lo niat nggak sih? Niat lah kok gitu? Gitu. Jadi kalau niat, insya Allah. Saya menyebut kesempurnaan Islam itu karena sifat ini akan mendorong kita sungguh-sungguh menyempurnakan Islam kita. Nanti kita akan bahas poin keempat tentang ciri niat itu shodiqah. Nah, kalau nggak cukup ya berarti ya minggu depan ya. Jadi kadang udah kadung, kayaknya biasa kita ya, setiap materi memang 2 pertemuan kelihatan. Padahal saya pikir tadi malam itu, kemarin itu, wah ini 1 pertemuan cukup kali ya, kelihatannya enggak. Iya, itu yang pertama. Karena kalau kita punya niat shodiqah, insya Allah, khusus agama kita ini, kita akan urus betul itu. Enggak main-main. Tapi kalau kok masih setengah hati, main-main, emang nggak niat berarti. Nah kan, wa innama likulli imri'in mana. Orang mendapatkan bagian dari apa yang kalau niatnya Islam 100%, insya Allah dapatnya 100%. Nah kok 50%, berarti niatnya 50%. Khawatir berarti niatnya setengah hati. Masya Allah, khawatir gitu. Jadi kalau sampai muncul nifak, semuanya muncul, ya jangan-jangan lu nggak niat. Kalau niat, yang kedua, turunan dari poin pertama tadi, bahwa niat shodiqah akan mendorong kita untuk berbuat banyak. Berbuat banyak itu, yakni amal solehnya banyak. Karena apa? Karena kita eksekusi semua perbuatan-perbuatan itu. Jadi kalau tidak dieksekusi, berarti emang enggak niat. Contoh paling gampang. Bapak niat belajar tafsir, Pak. Niat. Udah berapa tahun, Pak? 20 tahun. Tamat, Pak? Belum. Niat enggak sih? Masa 10 tahun nggak tamat Quran? Gitu, wow, nggak kira-kira. Sering saya tanya ke anak-anak yang belajar bahasa Arab. Ibu belajar bahasa Arab? Belajar. Udah berapa tahun, Bu? 5 tahun. Bisa. Ya, Ustadz. Baru juga mustawa 1 belum tamat. Niat nggak sih? Gitu. Jadi ini pertanyaan dasar sekali dan sudah digunakan di hari-hari kita orang-orang. Niat nggak sih? Niat. Niat kok gitu. Nah, berarti emang nggak niat itu. Nomor 3, secara umum, ya di luar konteks agama, ketika punya niat yang jujur, insya Allah kita punya achievement, punya hasil yang baik, bahkan banyak. Kita punya hasil. Jadi akhirnya ngapa-ngapain sampai hasil. Makanya juga ini kita ingin apa? Kita ingin terus berkarya di Formula Hati ini ya. Setelah kita Formula Hati Institutnya nanti kokoh, majelisnya kokoh, kita akan terusin yang lain. Pokoknya sampai nanti kita punya perhimpunan Formula Hati. Itulah amal soleh kita yang semoga nanti menjadi
lantaran hantaran kita ke surga. Amin ya. Karena kami berharap ini sampai nanti menjadi perhimpunan formula hati, yakni orang bisa berhimpun di sini. Siapa saja, perhimpunan formula hati adalah wadah bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri, mengembangkan kualitas diri, dan ingin berbuat baik untuk agama dan masyarakat. Ayo bergabung di perhimpunan formula hati. Udah, insya Allah menjadi wahana kita beramal soleh. Itu contoh ya. Jadi insya Allah kalau kita punya niat shadiqah, itu banyak sekali achievementnya. Itu yang kita dapati dari para salafus soleh. Masya Allah. Emang dia benar azamnya kuat. Sehingga kalau antum melihat kenapa mereka sampai bisa-bisa mentasih hadis-hadis kayak Imam Bukhari. Itu nulis hadis Bukhari itu di bawah terik bulan purnama. Nggak ada yang ngeluh, ya nggak ada lampunya, gimana ceritanya. Bulan purnama dipakai nulis. Lahirlah generasi. Lampu mati, puyeng. Wifi mati, puyeng. Makanan nggak enak, nangis. Makanan kurang dikit, mengek. Jemputan terlambat, ngerengek. Uang saku nggak ada, berhenti. Jadi namanya generasi rapuh gitu. Atau super rapuh. Kenapa? Nggak niat ini. Kalau niat, nggak ada begitu-begitu. Sampai ada istilah, you niat, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kok ada yang menghalangi? Emang nggak niat. Paham ya? Mas, tadi sekolah nggak? Enggak, Bah. Kenapa? Ya banjir. Ya nggak sekolah. Lah kan ada sampan. Ya, sampan. Kalau aku tenggelam gimana? Makanya kalau masih ada alasan di depanmu, sesungguhnya bukan karena kamu cerdas. Karena nggak usah cerdas juga bisa bikin alasan. Karena kamu emang tidak niat. Kalau niat, nggak ada alasannya. Loh. Benar nggak kira-kira? Saya berikan contoh orang yang niat sekali ini. Niat mau ngelamar anak orang. Ini. Neng, aku mau ngelamar kau, Neng. Ya, abang, kan baru kenal sebulan. Iya, aku udah niat nikah. Aku kan mau nikah, bukan mau pacaran. Bang, bapakku galak. Nggak apa-apa. Loh kan? Padahal sudah ada alasan yang paling berat. Bang, bapakku galak. Oke, nggak apa-apa. Makku juga galak. Nggak apa-apa, aku hadepin. Bang, dekat itu ada preman-preman yang suka sama aku. Nggak apa-apa, aku hadepin. Bang, bapakku minta duit banyak. Kalau ada yang mau ngelamar gue, nggak apa-apa, aku siapin duit banyak. Bang, serius nih. Aku tuh anak terakhir. Nggak sembarangan milih orang. Kalau nanti ada berani ngelamar, Abah akan tes pakai silat. Nggak apa-apa. Abang bisa silat. Aku belajar sekarang. Jadi semua alasan itu bisa hilang. Tapi kalau nggak niat gini, Bang, nggak ngelamar, Bang. Ya, hari gini masa ngelamar, Neng? Lah kan kita udah kenal lama. Ya, corona, Neng, ntar dulu. Jadi apa aja jadi alasan. Dek, nggak belajar, Dek. Ya, bukunya nggak ada. Lah di mana? Tahu, tadi malam lagi ditaruh. Lah yang naruh kan kamu. Ya, Abah mah tinggal bisanya marah-marah doang. Jadi pokoknya kalau ada orang itu punya alasan banyak, nggak usah dijawab. Emang nggak niat. Gitu. Ya udah, nggak niat kok. Nggak niat. Itu berarti ibarat mesin mogok. Jalannya kalau didorong, berhenti dorong ya mogok. Masih ingat anak kalau mau mondok zaman dulu waktu kita di pondok ya. Yang ingin mondok itu maknya. Akhirnya ditaruh itu anaknya diajak ke pondok. Sampai di pondok, akhirnya maknya pergi. Anaknya kabur. Maknya udah ngumpet tadi, tarik. Loh, kamu kabur, dibalikin lagi. Awas ya, jangan sampai kamu nggak ngaji. Tungguin aja. Maknya meleng. Emang nggak ngaji. Emang karena nggak niat. Makanya kalau sampai ada orang dapat ujian, punya niatnya lemah. Itu berarti udah nasibnya itu. Sebelum bicara perbuatan itu sudah separuh kegagalan itu. Nah, bayangin
Kalau niat yang lemah ini urusan Islam. Kacau nggak Islamnya? Kamu masuk Islam nih? Ya. Niat nggak? Ya kita lihat aja nanti. Jadi nggak kira-kira? Nah jangan-jangan kita punya ujian niat yang belum shadiqah lil Islam. Niat yang belum jujur untuk Islam. Gitu. Kenapa? Ya, kok gitu Islamnya? Gitu. Paham ya kira-kira? Jadi Masya Allah kalau kita bisa niat shadiqah, secara global Islamnya insya Allah baik, amalnya banyak, dan insya Allah achieve-nya banyak. Jadi nanti akan kita bahas penguatan niat nanti di ujung. Kita masih akan bahas poin keempat, ciri-ciri niat shadiqah. Kemudian yang kelima itu tantangan-tantangan, rintangannya. Kenapa sering muncul niat yang kadibah atau bahkan ada muniyah, nggak punya niat. Nah, cuman kadang kebalik itu. Orang yang nggak punya niat kebaikan itu niat kuat di keburukan. Kalau bahasa yang agak berbeda tapi mirip, urusan akhirat pada setengah hati, dunia serius gitu. Duit, langsung tuh bangkit. Urusan pahala, ntar dulu dah gitu. Ini berarti kena ujian niat. Terakhir nanti poin ke-6, mungkin cara praktis agar penguatan niat. Sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sepertinya Mbak Pipit mau bertanya. Dipersilakan Mbak Pipit. Insya Allah paham ya materinya ya, nyata kan ya di hari. Tapi sampai jam 7 menit lagi ya Ustaz ya. Silakan Mbak Pipit. Oh iya, terima kasih Mbak Iin, Ustaz. Ya, pertanyaan saya dalam keseharian itu kadang ada agenda yang menjadi prioritas pribadi gitu. Dan di antara sekian banyak aktivitas misalnya sebagian besarnya untuk rumah tangga. Jadi ada agenda lain yang bukan menjadi prioritas. Lalu kemudian ada tawaran dan sudah mengukur diri sebetulnya bahwa tidak sanggup, biasanya begitu. Jadi dari awal pun niatnya tidak 100%. Nah, apakah itu berarti tidak usah dikerjakan sama sekali atau boleh berkontribusi hanya semampunya? Kemudian ini berhubungan tapi beda kasus, misalnya kalau misalnya kita memotivasi anak untuk melakukan sesuatu, tapi anaknya sendiri tuh tidak tergerak untuk melakukan itu, dari awal niatnya sudah tidak ke sana, apakah lebih baik tidak usah dilakukan gitu? Itu saja Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, kalau kita punya niat shadiqah dan kita tahu kita tidak bisa separuh, kita ngomongnya aku bisa bantunya segini. Nah, clear tuh. Memang niat shadiqahnya segitu. Contoh gini, Bu bisa bantuin nggak? Bu, saya udah waktu saya itu sudah habis ngurus 1 suami sama 2 anak. Udah habis. Nah, saya hanya punya waktu itu cuman setengah jam. Oh, nggak apa-apa, ya sudah. Aku akan setengah jam. Nah, itu udah jujur tuh. Paham? Jangan ngomong bisa tapi setengah hati. Enggak, memang setengah jam. Nah, itu kalau kita biasanya shadiqah, kita juga kenyataannya shadiqah. Gitu. Ini kalau kita punya kebiasaan ya, teorinya ya, Masya Allah. Itu akhirnya itu yang disebut dengan bisa diandalkan. Jadi orang ini kalau ngomong, ya emang benar, bisa dipegang. Dan kalau nggak bisa, dia bisa ngomong, emang segini memang. Masya Allah. Atau kiannya kan, aku padat sekali, tapi saya usahakan, jika tidak, maka mau dimaafkan. Aku segini kemampuanku. Insya Allah. Nah, gitu berarti bisa diandalkan. Ya segitu itu. Berarti nanti orang yang minta kan, oh berarti butuh tambahan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau ada anak dimotivasi nggak bergerak, ini nanti sudah agak subjektif ya. Maksudnya, apakah memang kontennya yang memang bukan passionnya anak. Kalau untuk kebaikan,
Ini nggak ada urusan passion. Semua muslim harus punya passion. Sholat, ngaji, terus hafal Quran. Waduh, aku itu nggak cocok rajin sholat. Nggak ada, wajib rajin. Oh, nggak passionku, Bi, sholat itu. Passionku itu nggak play. Nggak ada lah. Gitu. Bi, aku tuh nggak punya passion ngafal Quran. Oh, gundulmu, ngafal Quran. Nggak ada istilah. Passion, nggak passion. Masa ada orang muslim nggak punya passion ngafal Quran? Jadi kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk urusan profan sebutnya, itu perlu ditanyakan betul. Biasanya kalau nggak bergerak, emang nggak passionnya kalau nggak bergerak. Gitu. Mungkin Ustadz didorong Fauzi tuh, lucu. misalnya didorong untuk katakan sekolah MIPA, misalnya kayak gitu ya. Biasanya anak kan pasti kalau orang tua kan pasti anaknya suruh MIPA. Udah anaknya maunya bahasa. Nah, itu mungkin contoh. Ada anak disuruh kedokteran, anaknya maunya itu manajemen. Saya pernah kedapatan di kelas training saya. Masuk kedokteran, tapi ya nggak maksimal. Karena yang nyuruh dulu bapaknya, ya dia tes aja, masuk, tapi ya nggak suka. Gitu. Itu bisa jadi perlu ditanya, Pak, kenapa kok nggak bergerak, kenapa nggak ada. Yang kedua bisa aja, salah satu sebab dilihat, ada nggak misalnya barrier atau penghalang ya. Mungkin lagi keranjingan game biasanya kalau anak-anak itu, atau dapat informasi nggak benar dari teman-temannya gitu. Kamu mondok Dedek, itu tapi dia punya itu barrier. Mondok itu susah, suruh bangun pagi, ustadznya galak-galak, makanannya nggak enak. Nah itu kan berarti perlu penjelasan. Itu ternyata ngomong kayak gitu teman-temannya, karena dia punya klub, dia nggak ingin terpisah di SMP-nya. Nah, kayak gitu-gitu bisa dicari alasannya. Yang ketiga mungkin kitanya nggak piawai motivasi. Maka motivasi gini, Dek sekolah ya, pokoknya mau biayai. Nggak gitu motivasi. Motivasi kayak orang nyiapin jalan, nggak mungkin lah. Ada teknik-tekniknya kan motivasi. Allah alam bisa. Makanya ibu bapak itu di samping kewajiban-kewajiban itu ada satu keahlian, yakni keahlian motivasi. Itu ayah ibu piawai itu. Keahlian memotivasi. Dan gimana membuat anak itu bisa, itu kalau punya ayah ibu kayak gitu enak sekali itu. Jadi anak itu bisa jalan tapi dengan seneng gitu, gak dipaksa gitu. Pokoknya piawai lah maknya bapaknya. Kalau kayak gitu, wah itu enak anaknya itu. Wallah alam bisa. Ya, baik Ustadz, ini ada Bapak Asri Rahim yang raise hand. Kepada Bapak Asri Rahim mungkin menjadi penanya terakhir. Silahkan dibuka mic-nya Pak, langsung bertanya kepada Ustadz. Ya, mengenai niat Ustadz, apakah itu harus datang dari diri kita 100%? Yang saya tangkap baru seperti itu. Apakah niat itu harus datang 100% dari diri kita sendiri? Ya, aslinya. Tentu gini, kalau kita bicara niat, ya subjeknya kan diri kita. Kita yang niat kan, kitalah yang niat. Nah, tetapi input sampai ke level niat ini bisa di luar diri kita. Misalnya karena dorongan orang lain. Akhirnya kita niat. Gitu. Contoh yang paling gampang, awalnya kita itu nggak mau baca Quran. Akhirnya dibilang sama orang tua atau ibu, ya baca Quran. Ini loh apa? Nanti kamu tambah, pokoknya tenanglah, kan lagi pusing kan Kak, gitu. Akhirnya, Bismillah, bener ya. Nah itu awalnya nggak niat, tapi ada dorongan, akhirnya jadi niat. Jadi memang subjeknya ya diri kita, tetapi kalau inputnya dari mana aja, bisa kita, bisa orang lain. Tapi kita yang akan memutuskan. Kalau ada input dari orang lain, ya kalau kita memutuskan bisa masuk, ya masuk. Kalau kita yang nolak, ya berarti nolak. Memang akhirnya kembali ke diri kita. Itulah akhirnya namanya hidayah itu. Hidayah itu di situ letaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Bapak Asri Rahim cukup jelas ya dari jawaban Ustadz, mudah-mudahan. Dan
Alhamdulillah pertanyaan dari Bapak Asri Rahim ini menjadi pertanyaan pamungkas dari kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Musinin, jika ada closing statement sebelum kita akhiri, dipersilahkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sifat atau maqam luar biasa pentingnya, bisa menjadi modal atas semua kebaikan setelahnya. Meskipun kita bahas setelah bab-bab di atasnya ada syukur, ada yang lain, ini lebih karena bab-bab yang atas itu dianggap lebih familiar. Tapi berdasarnya niat shadiqah ini bahkan bisa ditaruh di bab paling awal sebelum bab taubat. Oleh karena itu, semoga kita bisa bersungguh-sungguh untuk membiasakan dan memiliki niat shadiqah dalam beragama, dalam beramal soleh, dan dalam mencapai hasil-hasil tertentu yang baik, dan semua akhirnya menjadi jalan hasanah fid dunya wal akhir. Mungkin demikian. Semoga materi pada malam hari ini menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Ustadz Muhsin Fauzi yang telah memberikan uraian materinya tentang niat yang jujur pada kita pada malam hari ini. Dan sepertinya kita akan lanjut kepada pertemuan kedua di pekan depan, masih akan membahas tentang niat yang jujur ini ya Ustadz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.